Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim, yaitu masih dalam kitabus shalah, yaitu bab yang ke-140, yaitu bab fadhailul Quran wa ma yata'allaqu bihi, al-amru bi ta'ahhudil Quran wa karahiyatu qawli nasitu ayata kadza wa jawazu qawli unsituha. Itu bab tentang keutamaan Al-Quran dan hal-hal yang berkaitan dengannya, yaitu perintah untuk menjaga Al-Quran dan dimakruhkan perkataan seorang yang mengatakan saya lupa ayat ini, tapi boleh dia mengatakan saya dilupakan dari ayat ini. Hadis yang ke-1834 dari kitab Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqra'u minal lail faqala yarhamuhumullah laqad adhkarani kadza wa kadza ayatan kuntu asqattuha min surati kadza wa kadza. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang membaca ayat pada malam hari. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Sungguh dia telah mengingatkanku tentang ayat ini dan ini, yaitu ayat ini yang aku lupa terhadapnya dari surat ini dan ini, kata Nabi SAW. Dalam hadis ini Nabi SAW atau Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan bahwasanya Nabi SAW pernah mendengar seorang membaca Al-Quran pada malam hari, yaitu zahirnya ketika sholat malam, ya, ketika orang tersebut sholat di masjid, sedangkan Nabi SAW mendengarnya dari kamarnya atau dari rumahnya. Maka faedah dari hadis ini bolehnya seorang sholat malam di masjid, dan boleh dia menjaharkan, mengeraskan suaranya kalau memang tidak ada yang terganggu. Karena orang itu sendirian dia di masjid, dia membaca ayat dengan suara yang keras, kemudian Nabi SAW di rumah atau di kamarnya yang dekat dengan masjid dan mendengar suara atau bacaan orang tersebut atau sahabat tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan yarhamuhumullah, yarhamuhullah, semoga Allah SWT merahmatinya. Maka Nabi SAW mendoakan, ya. Dan ini juga
menjadi faedah bahwasanya kata yarhamullah, yarhamuhullah ini boleh juga disampaikan atau didoakan kepada orang yang masih hidup. Karena kebiasaan doa untuk orang yang masih hidup adalah hafizahullah misalnya, semoga Allah menjaganya. Sedangkan untuk orang yang meninggal, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya boleh ya, seorang yang masih hidup didoakan dengan rahmat ya, di mana Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini yarhamuhullah, semoga Allah merahmatinya. Tapi itu sudah menjadi kebiasaan para ulama. Kalau doa untuk orang yang hidup, hafizahullah, semoga Allah menjaganya. Sedangkan sudah meninggal, rahimahullah. Tapi itu bukan suatu hal yang terlarang ya, ketika seorang mendoakan rahmat bagi orang yang masih hidup. Tapi itu hanya kebiasaan ya. Sebenarnya Nabi di sini mendoakan orang tersebut ya, atau sahabat tadi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sungguh ketika Nabi mendengar bacaan tadi, Nabi mengatakan, sungguhnya bacaannya tadi atau sahabat tadi telah mengingatkanku tentang ini dan ini, kata Nabi. Yang sungguhnya aku lupa akan ayat tersebut dalam surat ini dan ini, kata Nabi. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW bisa jadi atau bisa saja lupa terhadap ayat yang dia sudah hafal. Sebenarnya Nabi SAW pernah juga sholat, kemudian Nabi lupa atau salah, kemudian Nabi setelah sholat mengatakan, tidakkah di antara kalian ada yang mengingatkan atau yang lainnya? Sebenarnya Nabi SAW juga lupa bilangan sholat misalnya yang disyariatkan sujud sahwi. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi bisa saja lupa. Tapi lupa dalam hal ini lupa dari ayat yang sudah dihafal, bukan berarti lupa dari ayat yang belum disampaikan kepada umat. Karena itu tidak mungkin. Nabi SAW ketika mendapatkan wahyu, maka Nabi sampaikan langsung, sehingga para sahabat mendengarnya. Maka syariat ini tidak ada yang lupa. Tapi sesuatu yang dihafal oleh Nabi bisa saja Nabi sendiri lupa. Kemudian hadis selanjutnya juga dari Aisyah, riwayat dari Aisyah, kan Nabi SAW yastami'u qira'ata rajulin fil masjid faqala rahimahullah laqad adhkarani ayatan kuntu unsituha. Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi SAW mendengarkan bacaan seseorang sahabat ketika di masjid. Maka hadis ini menjelaskan hadis sebelumnya tadi, bahwasanya sahabat tersebut salat di masjid atau membaca Al-Quran di masjid, dan Nabi mendengarkan bacaannya. Dan ini juga disyariatkan ketika kita mendengarkan orang baca Al-Quran, maka disyariatkan kita mendengarnya, mendengar bacaan. Allah SWT katakan, wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yaitu jika dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diam agar Anda mendapat rahmat. Maka ketika kita mendengar orang baca Al-Quran, kita dengar. Nabi SAW mendengar, kecuali kita juga membaca. Tapi kalau kita tidak membaca, maka sebaiknya kita mendengarkan bacaan tersebut. Sebagaimana Nabi SAW mendengarkan bacaan sahabat tadi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, semoga Allah SWT merahmatinya. Sungguhnya dia telah mengingatkanku kepada ayat yang kuntu unsituha, yang yaitu kata Nabi, aku
dilupakan terhadap ayat tersebut. Maka ini yang menjadi dalil dari judul yang dibuat oleh Imam Nawawi tadi, bahwasanya dimakruhkan seorang mengatakan saya lupa terhadap ayat ini, tapi sebaiknya dia mengatakan saya dilupakan. Dan ini kata para ulama adalah adab terhadap Al-Quran. Karena seorang ketika dia mengatakan saya lupa terhadap ayat ini, menunjukkan orang itu tidak memperhatikan atau lalai terhadap ayat yang sudah dia hafal atau dia pelajari. Dan ini juga secara tidak langsung isyarat dari Nabi SAW bahwasanya seorang ketika dia sudah hafal Al-Quran atau beberapa ayat atau surah dari Al-Quran, hendaknya dia menjaganya, tidak dia melalaikannya. Dia berusaha untuk menjaganya. Maka ketika seorang mengatakan saya lupa, maka seolah-olah itu dia lalai terhadap Al-Quran, padahal itu tercela. Makanya disebutkan tadi Nabi SAW kuntu unsituha, yaitu saya terlupakan darinya. Walaupun kata para ulama wakilnya atau realitanya bisa saja sama. Realitanya sama, seorang itu lupa dari Al-Quran, dari hafalan yang sudah dihafal. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya seorang yang lupa dari Al-Quran itu tentunya tercela, dimakruhkan. Disebutkan oleh para ulama, jika seorang itu lalai dari Al-Quran karena kesibukan yang sifatnya dunia, maka itu tercela. Dia sudah hafal Al-Quran atau dia hafal beberapa surat atau ayat, kemudian dia sibuk dengan dunia, kemudian dia lupa, maka tentunya itu suatu hal yang tercela. Adapun kalau dia lupa atau dilupakan karena kesibukannya dengan hal yang sifatnya akhirat, karena mungkin dia melakukan hal-hal untuk kemaslahatan umat, misalnya kemaslahatan orang banyak, atau dia lupa, ya seperti seorang pemimpin misalnya yang dia dulunya hafal Al-Quran, tapi karena memimpin, mengurus urusan umat, bisa jadi waktu untuk murajaah atau mengulang Al-Quran itu tidak sama dengan mengurus diri sendiri, maka tentunya itu tidak tercela. Tapi seorang tentunya dia berusaha untuk tetap menjaga hafalannya. Begitu juga atau seorang lupa karena sibuk dengan hal yang lebih penting lagi, seperti dia ingin memahami atau mempelajari ilmu yang lebih yang diperlukan, maka hal ini berbeda. Seorang yang melupakan karena memang dia sibuk dengan dunia, seorang yang tadinya dia sudah hafal Al-Quran atau beberapa surat atau ayat dalam Al-Quran, kemudian dia lupakan karena sibuknya, saking sibuknya dengan dunia, maka ini tercela tentunya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis selanjutnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah SAW qala innama mathalu sahibil Qur'an kamathalil ibil al-mu'allaqah in ahadaha 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Kata Nabi SAW, perumpamaan sahibul Quran, yaitu sahibul Quran artinya hafizul Quran, itu orang yang hafal Al-Quran. Maka Nabi SAW di sini dalam hadis ini menyebutkan sahib, ya, sahib artinya orang yang senantiasa bersama. Sahib artinya teman, yang dia menjadikan Al-Quran temannya, berarti dia senantiasa bersama Al-Quran. Maka ini kemuliaan. Orang yang dia bisa menghafal Al-Quran berarti dia senantiasa bersama Al-Quran.
Dan di sini disebutkan sahibul Quran. Dan ini kenikmatannya yang diberikan oleh Allah SWT ketika seorang bisa menghafal Al-Quran, menghafal kalamullah, perkataan Allah SWT, dan perkataan yang paling mulia perkataan Allah SWT. Kata Nabi SAW, perumpamaan orang yang hafal Al-Quran seperti unta yang diikat. Jika dia perhatikan unta tersebut, maka dia akan mampu menjaganya atau mengikatnya. Tapi kalau dia lepaskan unta tersebut, maka unta tersebut akan pergi meninggalkannya. Maksudnya adalah hadis ini memberikan anjuran kepada seorang yang dia hafal Al-Quran, baik Al-Quran secara keseluruhan ataupun sebagiannya, untuk menjaga hafalannya. Kata Nabi, seperti unta yang diikat. Perlu kita ketahui bahwasanya unta itu kalau diikat, maka kalau ditinggal lama, maka bisa jadi unta itu akan lepas ikatannya, dia akan melepaskan ikatannya. Dan unta termasuk hewan yang kuat, unta itu. Ketika diikat kakinya, maka kemudian kalau seorang itu dia pergi jauh atau dia tinggal lama, bisa jadi unta itu akan meronta atau dia akan pergi membuka atau berusaha membuka ikatan tersebut. Tapi kalau orang itu ada di situ dekat, maka dia akan berusaha memegang talinya. Ini perumpamaan orang yang dia menghafal Al-Quran. Kalau dia ulang, kalau dia baca, kalau dia murojaah, dia berarti mengikat hafalannya. Tapi kalau dia pergi, maksudnya dia tinggalkan itu hafalannya, dia sibuk dengan yang lain, tidak dia ulang, jauh dari Al-Quran, maka zahabat, maka pergi Al-Quran itu, artinya hafalan itu akan hilang. Maka ini sebuah perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW kepada kita, kepada orang yang hafal Quran. Yang mana perumpamaan ini secara tidak langsung perintah dari Nabi SAW agar kita senantiasa menjaga hafalan Quran. Karena sekali lagi bahwasanya seorang yang dikaruniakan oleh Allah SWT bisa menghafal Quran, berarti itu sebuah kenikmatan. Allah SWT menitipkan Al-Quran, perkataannya di dalam hatinya, di dalam dadanya. Ini tentunya sebuah kehormatan, sebuah nikmat dari Allah SWT yang tentunya hendaknya seorang bersyukur hatinya diisi dengan Al-Quran, tidak diisi dengan yang lain, diisi dengan kalamullah, perkataan Allah SWT yang sempurna. Ini kehormatan. Tidak semua dada manusia atau hati manusia bisa menjaga Al-Quran, bisa terisi dengan Al-Quran. Dan tentunya hati yang bersih yang bisa diisi dengan Al-Quran. Karena kalamullah, perkataan Allah SWT bersih, dan tidak mungkin ditempatkan kecuali di tempat yang bersih. Itu menunjukkan bahwasanya orang yang hafal Quran hatinya bersih, dan tidak mungkin bisa dihafal Al-Quran kecuali dengan hati yang bersih. Maka ini sebuah kenikmatan. Maka hendaknya seorang menjaga hafalannya, dan salah satunya dengan dia murojaah atau mengulang hafalannya, mengulang membaca Al-Quran. Kemudian hadis selanjutnya juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qama sahibul Qur'an faqara'ahu bil lail wan nahar dzakarahu wa idza lam yaqum bihi nasiyahu. Jika sahibul Qur'an, orang yang hafal Qur'an, dia berdiri, maksudnya membaca Al-Qur'an pada malam dan siang, maka dia akan senantiasa mengingat Al-Quran tersebut. Jika dia tidak berdiri atau tidak membacanya, maka dia akan bisa melupakannya. Maka ini anjuran bagi orang yang hafal Al-Quran untuk senantiasa membaca Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran sepanjang malam dan siang.
baik dia baca ketika sholat ataupun di luar sholat. Baik dia baca ketika sholat ataupun di luar sholat. Maka hendaknya seorang dia membaca Al-Quran atau mengulang hafalannya baik malam ataupun siang. Semakin seorang banyak hafalannya, mestinya semakin banyak waktu untuk membaca Al-Quran. Karena kalau dia tidak mengulang hafalannya, hafalannya akan hilang. Oleh karena itu seorang, kata para ulama, ya semakin dia banyak hafal, maka semakin dia banyak mengulang dan membaca Al-Quran tersebut. Ya. Tapi kalau dia tidak baca, tidak ulang, maka tentunya hafalannya akan hilang atau dia lupa terhadap apa yang dia hafal. Kemudian hadis selanjutnya juga dari Abdullah bin Umar atau dari Abdullah bin Mas'ud ya. Hadis selanjutnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sama li ahadihim yaqulu nasitu ayata kaita wa kaita atau kita wa kita bal huwa nusiya istadhkiru al-Qur'an fahuwa ashaddu tafassiyan min sudurir rijal minan na'am bi uquliha. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya seburuk-buruk salah seorang di antara mereka ketika dia mengatakan saya lupa tentang ayat ini dan ini, tapi dia sebenarnya dilupakan. Oleh karena itu ingat-ingatlah Al-Quran atau murojaahlah atau ulanglah Al-Quran. Sungguhnya Al-Quran itu asyaddu tafassiyan, artinya benar-benar akan hilang atau pergi dari hati orang-orang yang menghafalnya lebih cepat ya daripada lepasnya unta dari ikatannya. Maka ini sebuah juga peringatan dari Nabi SAW atau sebuah motivasi dari Nabi SAW untuk mengulangi bacaan Al-Quran, untuk mengulangi hafalan, karena hafalan Al-Quran itu kata Nabi SAW lebih cepat perginya, hilangnya dari hati seseorang, lebih cepat hilangnya hati atau lupanya dari hati seorang daripada lepasnya unta dari ikatannya. Unta cepat lepasnya kalau seorang tidak memperhatikannya. Al-Quran lebih cepat lagi kalau seorang tidak mengulangnya. Riwayat selanjutnya juga dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan ta'ahadu hadhil masahif wa rubbama qala al-Quran fahuwa aw falahu ashaddu tafassiyan min suduri rijal minan na'am min uqulihi qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqul ahadukum nasitu ayata kaita wa kaita bal huwa nusiya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya hendaknya kalian, kata Abdullah bin Mas'ud, menjaga Al-Quran ini. Sungguhnya Al-Quran itu lebih cepat hilangnya dari hati seorang daripada unta dari ikatannya. Kemudian beliau Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan saya lupa ayat ini dan ini, tapi dia mengatakan saya dilupakan. Maka sebagaimana riwayat sebelumnya, Abdullah bin Mas'ud dalam hal ini juga menyebutkan bahwasanya hendaknya seorang memurajaah atau mengulang hafalannya, membaca Al-Qur'annya atau hafalannya, karena Al-Quran bisa lepas, bisa hilang dari hati seorang lebih cepat ya, daripada
unta dari ikatannya. Kemudian juga larangan untuk mengatakan nasitu, karena tadi kata nasitu itu menunjukkan seorang itu tidak memperhatikan atau lalai. Dan ini secara tidak langsung juga apa tadi? Larangan untuk lalai dari Al-Quran. Seorang tidak boleh lalai dia dari Al-Quran, tapi dia hendaknya senantiasa menjaga Al-Qurannya. Kemudian riwayat selanjutnya dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ta'ahadu hadzal Qur'an fa walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la huwa ashaddu tafallutan minal ibil fi uquliha. Dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ta'ahadu hadzal Qur'an, yaitu jagalah Al-Qur'an ini, peliharalah Al-Qur'an ini demi jiwaku yang ada di tangannya, itu demi Allah. Sungguhnya Al-Qur'an itu asyaddu tafallutan, ya sama artinya. Itu lebih cepat hilangnya, perginya, lepasnya daripada lepasnya unta dari ikatannya. Maka ini juga hadis yang sama dari hadis Abi Musa, sama dengan hadis Abdullah bin Mas'ud tadi, di mana Nabi SAW menyuruh agar kita menjaga, mengulang hafalan, karena Al-Quran itu lebih cepat hilangnya, lebih cepat rupanya daripada unta dari ikatannya. Bab selanjutnya yaitu bab istihbabu tahsinul saut bil Quran. Bab dianjurkannya membaguskan suara dengan Al-Quran. Bab dianjurkan untuk membaguskan suara dengan Al-Quran, yaitu membaguskan bacaan dengan Al-Quran. Hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, yablughu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma adina Allahu li syai'in ma adina li nabiyyin yataghanna bil Qur'an. Itu dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya sampai kepada beliau bahwasanya Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah SWT mendengarkan, tidaklah Allah SWT mendengarkan sesuatu dari nabinya sebagaimana mendengarkan Al-Quran. Yaitu makna dari hadis ini, Allah SWT mendengar, atau tidaklah Allah SWT mendengar dari Nabi kecuali apa? Yaitu bacaan Al-Quran. Artinya apa? Allah SWT mendengar ketika Nabi membaca Al-Quran. Ini menunjukkan keutamaan seorang yang membaca Al-Quran. Yataghanna bil Quran artinya adalah yaitu membaca Al-Quran dengan suara yang bagus atau membaguskan suaranya, kata Imam Nawawi. Dalam riwayat selanjutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu juga, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma adina Allahu li syai'in ma adina li nabiyyin hasanis saut yataghanna bil Qur'an yajharu bihi. Itu Allah SWT kata Nabi SAW mendengarkan Al-Quran ya, dari Nabi ya, ketika Nabi tersebut membaguskan bacaannya. Yataghanna bil Quran di sini diartikan hasanas saut, yaitu membaguskan suaranya. Yajharu bihi juga artinya menjaharkan, yaitu membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Maka hadis ini menunjukkan dianjurkannya bagi seorang untuk membaguskan bacaan Al-Quran dan membaca Al-Quran dengan suara yang keras atau jahar. Tentunya suara jahar di sini maksudnya yang dia sendiri mendengar dan orang lain, tapi dengan syarat tentunya tidak mengganggu orang lain.
Kemudian hadis juga, ya beberapa hadis di sini disebutkan dari Abu Hurairah juga, yang semuanya menunjukkan bahwasanya Allah SWT mendengarkan dari seseorang ketika seorang itu membaca Al-Quran. Maka Allah SWT mendengar orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang bagus atau membaguskan bacaannya. Hadis selanjutnya dari Abdullah bin Buraidah dari Abihi, yaitu dari Abdullah bin Qais dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, in Abdullah bin Qais Al-Asy'ari u'tiya mizmaran min mazamir ali Daud. Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya Abdullah bin Qais, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari, itu diberikan mizmar min mazamir ali Daud. Kata Imam An-Nawawi, mizmar di sini diartikan kata Imam Nawawi adalah suara yang bagus. Itu Abu Musa Al-Asy'ari, kata Nabi SAW. Ini Rasulullah SAW merekomendasikan Abdullah bin Qais, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari, bahwasanya Nabi mengakui bahwasanya Abu Musa Al-Asy'ari suaranya bagus. Suaranya bagus seperti suara Nabi Daud alaihissalam. Di mana disebutkan bahwasanya Nabi Daud alaihissalam dia diberikan oleh Allah SWT suara yang bagus. Suara yang bagus yang dengan itu beliau membaca kitab Zabur, ya, di mana Allah SWT memberikan kepada Nabi Daud kitab Zabur, dan beliau baca dengan suaranya yang bagus. Maka hadis ini menunjukkan keutamaan Abu Musa Al-Asy'ari, atau nama beliau adalah Abdullah bin Qais. Keutamaan beliau diberikan oleh Allah SWT suara yang bagus, ya, sebagaimana atau mirip dengan Nabi Daud alaihissalam. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya seorang bisa jadi diberikan oleh Allah SWT keutamaan suara yang bagus. Maka suara yang bagus itu adalah karunia dari Allah SWT, nikmat dari Allah SWT. Hendaknya seorang ketika diberikan suara yang bagus, dia menggunakan suara yang bagus itu untuk membaca Al-Quran, bukan untuk bernyanyi atau yang lainnya. Tapi digunakan suara yang bagus itu untuk membaca Al-Quran, dan itu adalah nikmat. Dan ini juga menunjukkan, ya, bahwasanya, ya, ada juga orang yang tidak diberikan suara yang bagus, karena itu adalah keutamaan. Tetapi seorang tentunya dia berusaha untuk membaguskan, ya, suaranya sesuai dengan suara yang diberikan oleh Allah SWT. Bukan berarti seorang tidak, saya tidak bagus suaranya, saya tidak baca Al-Quran, tidak. Tapi dia berusaha untuk membaguskan bacaan Al-Qurannya sesuai dengan suara yang diberikan. Memang ada orang yang diberikan oleh Allah SWT keutamaan, nikmat, suara yang bagus. Suara yang bagus itu nikmat, kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT. Sebagaimana juga Allah memberikan rezeki, itu rezeki. Allah lebihkan si A rezekinya daripada yang lain. Dalam riwayat yang lain juga hadis dari Abi Musa, qala Rasulullah SAW li Abi Musa, "Lau ra'aitani wa ana astami'u li qira'atikal bariha, laqad utita mizmaran min mazamir ali Daud." Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Musa Al-Asy'ari, kalau seandainya engkau melihat aku, kata Nabi, sungguh aku tadi malam, kata Nabi SAW, mendengarkan perbacaanmu. Maka ini keutamaan juga, ya, dari Abi Musa. Nabi SAW mendengar bacaan Abi Musa Al-Asy'ari. Ketika beliau membaca, Nabi mendengar karena suaranya bagus. Ini menunjukkan juga bagaimana Nabi SAW mendengar dari sahabatnya, padahal beliau adalah Nabi, ya. Dan ini juga, ya, dianjurkan kita mendengar orang membaca, dan boleh kita, ya, menyuruh atau meminta orang yang misalnya bagus bacaannya, kita baca, disuruh dia baca, kita dengar, ya. Sebagaimana Nabi mendengarkan
bacaan Abi Musa al-Asy'ari. Kemudian Nabi SAW memuji Abu Musa, sungguh engkau diberikan suara yang bagus sebagaimana Nabi Daud alaihi salam. Kemudian juga faedah dari hadis ini juga bahwasanya Nabi SAW mendengarkan bacaan Nabi Musa. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Abu Musa ketika itu tidak tahu Nabi mendengar. Sampai Abu Musa mengatakan, "Lau araftu la habbartuka tahbiran, atau la habbartu laka tahbiran." Kata Abu Musa, kalau seandainya aku tahu wahai Nabi, engkau itu mendengarkan bacaanku, aku akan lebih mengindahkan lagi bacaanku. Ini para ulama menjelaskan bahwasanya dibolehkan bagi seorang dia membaguskan bacaannya ketika membaca Al-Quran. Tapi tentunya memperbagus ini tidak boleh dia berlebihan atau menyalahi kaidah. Karena tetap seorang membaca Al-Quran dengan kaidah atau ilmu tajwid ya. Sebagaimana Allah katakan, "Warattilil Qur'ana tartila." Yaitu bacalah Al-Quran dengan tartil. Yaitu tartil artinya apa? Memberikan kepada setiap huruf haknya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Haqqa tilawati, kata Ali atau Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ayu'ti kulla harfin haqqahu, yaitu memberikan kepada setiap huruf haknya. Maka seorang ketika membaca Al-Quran, dia membacanya dengan kaidah tajwid tentunya, membacanya dengan makhraj huruf yang benar, kemudian juga membaca dengan tajwid yang benar, yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan, yang gunnah digunnahkan, yang idgham diidghamkan dan seterusnya. Maka membaca Al-Quran pertama kali yang perlu dipelajari adalah bagaimana membaca dengan tajwid yang benar, kemudian dia memperbagus bacaannya atau suaranya. Maka membaguskan bacaan atau suara ya, sekali lagi tidak boleh itu melewati tajwidnya. Karena ada sebagian orang yang dia demi bacaannya bagus menurut dia atau suaranya bagus, kemudian dia sampai berlebihan. Mat yang misalnya cuma 2 harokat, dia baca sampai 6 harokat misalnya. Ini tentunya berlebihan. Ini tidak boleh. Tapi tentunya tetap ya, diberikan haknya sesuai dengan kadarnya. Maka ini ya anjuran untuk membaca Al-Quran dengan suara yang bagus ya, atau membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Kemudian bab selanjutnya, zikru qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam surat Al-Fath yaum fathi Makkah, yaitu bab yang menyebutkan tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam surah Al-Fatah ketika Fathul Makkah. Hadis ini semua dari Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani. Beliau mengatakan qara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam amal fathi fi sayrin lahu surat Al-Fatah ala rahilatihi faraja'a fi qiraatihi. Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ketika Fathul Makkah dalam perjalanannya, yaitu membaca surah Al-Fatah, surah Al-Fatah, inna fatahna laka fatham mubina. Baca surah Al-Fatah di atas kendaraannya, di atas untanya. Faraja'a fi qiraatihi, yaitu Nabi mengulangi bacaannya, mengulang-ulang bacaannya. Maka ini hadis ini menunjukkan juga bagaimana ya seorang ya dibolehkan
membaca Al-Qur'an di atas kendaraannya. Ya, di mana Nabi di sini membaca Al-Qur'an di atas kendaraan beliau, di atas untanya. Kalau seorang ketika dia di atas kendaraan, hari ini misalnya dia di atas kendaraannya, ya boleh dia membaca Al-Qur'an di atas kendaraannya. Sebagaimana Nabi SAW membaca Al-Qur'an surah Al-Fatah ketika Fathul Makkah atau pulang dari Fathul Makkah. Nah, wallahu ta'ala alam, ini pembahasan kita ya pada malam hari ini yang berkaitan tentang keutamaan dari membaca Al-Qur'an atau menghafal Al-Qur'an ataupun mengulang bacaan Al-Qur'an. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.